Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang bertahta juga dalam hati dan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Engkau sertai kami, Engkau berkati kami, dan Engkau memberikan damai sejahtera. Sebelum kami bersama-sama menjalani kehidupan kami untuk hari ini, kami mau dengar-dengaran akan sabda firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi pedoman, menjadi dasar, dan memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pagi hari ini adalah menjadi lebih baik dari seekor keledai. Menjadi lebih baik dari seekor keledai. Didasari di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Lukas pasal 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang cerita ini adalah ketika Tuhan Yesus hendak menuju ke Yerusalem dan Tuhan Yesus dielu-elukan oleh banyak orang yang mengikutinya sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ayat 30 adalah perintah Tuhan Yesus kepada 2 orang muridnya. Mereka diminta untuk membawa seekor keledai yang akan menjadi tunggangan Tuhan Yesus saat memasuki kota Yerusalem. Ketika mendengar kata keledai, saudaraku, ketika kita mendengar kata keledai, saudaraku, mungkin yang tergambar dalam imajinasi kita ialah binatang yang lamban, binatang yang lemah, dan binatang yang bodoh, saudara. Gambaran itu tidak sepenuhnya salah, saudara. Dari segi kecepatan, keledai dalam bahasa Latinnya Equus asinus memang kalah cepat dengan kuda. Kuda itu nama Latinnya adalah Equus caballus. Meskipun keduanya satu genus, saudara. Keduanya satu genus, keledai maupun kuda. Dalam dunia mekanik dikenal dengan istilah tenaga kuda, yang merupakan ukuran kekuatan power sebuah mesin. Tidak ada istilahnya tenaga keledai, saudara. Ada pacuan kuda
tetapi tidak ada pacuan keledai. Namun, jangan kita lupa saudara, ada peribahasa yang baik tentang keledai. Keledai tidak akan jatuh kepada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Artinya, sebodoh-bodohnya keledai, binatang itu toh belajar dari pengalamannya. Kegagalan dijadikannya sebagai pelajaran agar tidak mengulang lagi. Agar tidak terulang lagi. Keledai belajar dari sejarah saudara. Anehnya manusia yang dikenal dengan Homo sapiens, makhluk yang berpikir, malah seringkali mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Manusia agaknya perlu belajar banyak dari keledai tentang kearifan, tentang hikmat masa lampau saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keledai memang tidak seagresif kuda. Jalannya sangat lambat. Saking lambatnya saudaraku, terkesan malas, tidak punya inisiatif saudara. Tetapi ada sebuah peribahasa seperti keledai. Artinya bodoh atau keras kepala. Ada lagi peribahasa, keledai hendak dijadikan kuda. Keledai hendak dijadikan kuda. Artinya orang bodoh hendak dipandang sebagai orang pandai. Orang bodoh hendak dipandang sebagai orang pandai. Dalam kedua peribahasa tersebut, keledai dipandang sebagai binatang yang sangat bodoh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya itukah saudaraku? Tidak saudaraku, kita bisa belajar dari keledai. Keledai merupakan binatang pekerja berat. Keledai adalah binatang pekerja berat. Dia bukan pemalas saudaraku. Dia bukan enggan untuk bekerja. Jalannya memang lambat. Tetapi perhatikan dengan seksama. Semua tugas, semua pekerjaan dituntaskannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keledai mempunyai ketahanan yang tinggi, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apakah kita akan mengulangi kesalahan, kegagalan, keburukan yang sama, yang pernah terjadi, yang pernah kita alami dalam kehidupan kita? Ataukah kita segera meninggalkannya, melupakannya, dan menjalani kehidupan yang baru? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sebagai pelajar, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai buruh pabrik, sebagai aparatur sipil negara, mengerjakan semua tugas kita, mengerjakan semua pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab. Kita kerjakan, kita selesaikan dengan tuntas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dalam kehidupan kita meneladani kehidupan seekor keledai, agar kita semakin berhikmat dan bijaksana. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi suluh, menjadi terang, memimpin, menuntun dalam setiap kehidupan kami, terlebih untuk hari ini. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.